akan membahas bab yang lain setelah limit fungsi, yaitu bab statistika. Kita akan belajar dasarnya dulu mengenai penyajian data. Penyajian data yang akan Ibu sampaikan adalah menggunakan diagram. Oke, yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut dengan diagram batang. Diagram batang dapat digambar vertikal maupun horizontal. Contoh yang pertama, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Kalian perhatikan ada sebuah tabel, ini untuk jumlah siswa, ini untuk tahun 2001, 2002, 2003, sampai 2004. Kita lihat apa yang ditanyakan dalam soal. Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Kita kembali. Di sini 2001 6 siswa ditambah 10 siswa ditambah 13 siswa ditambah 10 siswa. Jadi 6 ditambah 10, 16 ditambah 13 menjadi 29 ditambah 10 siswa. Maka jumlah anak yang bermasalah adalah 39 siswa. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran. Kita masuk ke contohnya di sini. Contoh yang pertama adalah diagram berikut menunjukkan cara murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah siswa 480, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Kalian ingat kuncinya di sini. Jumlah siswa semuanya atau seluruhnya ada 480. Tapi yang di sini yang ditanya adalah yang berjalan kaki. Kita lihat diagramnya. Nah, di sini yang bersepeda 60 derajat, yang bus 72 derajat, yang naik motor 45 derajat, yang berjalan kaki berapa derajat? Nah, yang berjalan kaki kita belum dapat. Berapa derajatnya? Kalian harus ingat, satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Jadi, untuk mencari berapa derajat pejalan kaki adalah 360 derajat dikurangkan 60 derajat ditambah 72 derajat ditambah 45 derajat. Maka hasilnya adalah 183 derajat. Ini baru derajat untuk pejalan kaki. Tapi yang ditanya adalah berapa siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, maka banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah adalah 183 derajat dibagi 360 derajat. Dari mana 360 derajat? Dari satu lingkaran dikali 480 siswa, yaitu jumlah siswa seluruhnya. Maka siswa yang berjalan kaki ke sekolah sebanyak 244 siswa. Oke, cukup. Ibu harap kalian paham. Silakan kalian kerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel bersama Bu Marisa. Hari ini Ibu mau ngasih materi tentang statistika.
tapi kita akan memfokuskan tentang ukuran pemusatan data mengenai mean atau nilai rata-rata. Nah, di sini Ibu akan bahas nilai rata-ratanya itu data tunggal dulu atau mean data tunggal. Nah, di sini kita perhatikan definisinya dulu ya. Rata-rata adalah suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan atau rata-rata hitung. Nah, intinya dari nilai rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, di sini kalau rata-rata itu simbolnya adalah X, di atasnya ada garis. Atau biasa kita sebut dengan X bar. Nah, X bar itu atau nilai rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn. N-nya ini kita belum tahu berapa. Dibagi N. Nah, X1, X2, X3 ini adalah jumlah datanya. Di sini N-nya adalah banyak data. Nah, maka didapatlah hasilnya adalah sigma XI. Sigma XI ini adalah jumlah data dibagi N. N-nya ini adalah banyaknya data. Contoh. Misalnya terdapat data tinggi badan siswa TK antara lain 75 cm, 87 cm, 66 cm, dan 70 cm. Maka rata-rata tinggi keempat siswa tersebut adalah, ingat, tadi mencari nilai rata-rata apa sih? Jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah datanya berapa saja? Berarti 75 ditambah 87 tambah 66 tambah 7. 10 dibagi banyaknya data, maka hasilnya adalah 74,5. Oke, sampai sini nanti kita lanjut kembali. Oke, kita lanjut. Nah, bila terdapat sekumpulan bilangan di mana masing-masing bilangannya memiliki frekuensi, maka rata-rata hitungnya menjadi, nah ini agak beda ya dari yang tadi. Kita perhatikan. Nah, di sini nilai rata-ratanya sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 ditambah sampai XK kali FK dibagi F1 tambah F2 tambah F3 sampai ditambah FK. Kalian harus perhatikan, X-nya di sini adalah datanya, F di sini adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyak data, kalau X itu adalah datanya. Nah, kalau misalnya kita ada contoh soal seperti di bawah ini, misal ya, bilangan atau bisa ada data atau bisa kita pakai usia atau kita bisa pakai berat badan. Nah, pasti di sampingnya ada label frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlahnya. Nah, di sini ada bilangan 70, frekuensinya 3. Bilangan 63, frekuensinya 5. Bilangan 85, frekuensinya 2. Jumlah frekuensi seluruhnya adalah 10. Nah, kita cari dulu, kita tambahkan aja tabel di sampingnya di sini, XI kali FI. Nah, berarti kan X1 kali F1, 70 kali 3, 210. Kemudian X2 kali F2, 63 kali 5, 315. Kemudian 85 dikali 2 atau X3 kali F3, yaitu hasilnya 170. Jumlah XI kali FI adalah 695. Tinggal kalian substitusikan saja ke dalam rumusnya di sini. Nilai rata-rata adalah XI kali FI. Kita sudah dapat hasilnya 210 ditambah 315 ditambah 170, maka hasilnya adalah 695. Dibagi jumlah frekuensi, yaitu F1 tambah F2 tambah F3. Tadi jumlah frekuensinya adalah 10, maka 695 dibagi 10 adalah 69,5. Oke, untuk mean data tunggal, Ibu rasa sudah cukup. Nanti kita lanjut kembali di mean data kelompok. Kalian kerjakan latihannya. Pakai cara kalian tulis di buku matematika, kalian foto, kemudian kalian kirim kembali ke Classroom Matematika atau ke WA Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Welcome back to my channel bersama Bu Marisa. Oke, hari ini Ibu masih membahas tentang statistika.
Masih tentang min juga, nilai rata-rata, tapi di sini Ibu akan bahas tentang data kelompoknya. Oke, perhatikan ya. Nggak susah kok, mudah sekali. Nah, min data kelompok, di sini ada rumus umum. Rumus umum itu untuk data tunggal maupun data kelompok. Pada intinya adalah jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Intinya gini aja, jumlah data dibagi banyak data, itu untuk min. Baik yang tunggal maupun yang kelompok. Nah, untuk yang kelompok di sini untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, jadi udah ada frekuensinya, yaitu X bar sama dengan frekuensi 1 dikali X1 ditambah frekuensi 2 dikali X2 ditambah sampai frekuensi N dikali Xn. Kemudian dibagi jumlah frekuensi yaitu F1 ditambah F2 sampai Fn. Sebanyak apa frekuensi itu kita jumlahkan saja. Atau sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Kalian jangan bingung sigma itu apa sih? Sigma itu adalah jumlah. Jadi jumlah Fx dibagi jumlah frekuensi. Nah, di sini Ibu langsung ke contoh saja, rata-rata hitung data kelompok. Di sini Ibu kasih dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, gampang. Kita bahas ini dulu, interval kelas. Bisa interval kelas, bisa data, bisa berat badan, bisa usia, dan lain-lain. Tapi di sini Ibu pakai interval kelas. Nah, di sini kita punya 5 kelas. Yang pertama kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25. Biasanya kalau dalam soal itu hanya ada interval kelas dan frekuensi saja. Maka tugas kita adalah mencari nilai tengah. Nilai tengahnya itu bagaimana? Nah, gampang sekali. Kalau misalnya kelas 1 sampai 5, maka nilai tengahnya pasti adalah 3. Kalau kalian atau kamu itu bingung, nilai tengahnya itu bagaimana? Pakai jari kalian aja, hitung aja dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka pasti jari tengahnya adalah 3. Atau jari tengahnya itu loh, yang ketiganya itu. Kemudian kelas 6 sampai 10, nilai tengahnya pasti 8. Kemudian 11 sampai 15, nilai tengahnya 13. Kemudian 16 sampai 20, nilai tengahnya 18, 21 sampai 25, nilai tengahnya 23. Di sini kita langsung kalikan saja frekuensi dikali dengan banyaknya data. Karena kita datanya di sini data kelompok yang mempunyai interval kelas, maka kita kalikannya dengan nilai tengah. Frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Langsung saja. 3 kali 3, 9. 4 kali 8, 32. 3 kali 13, 39. 1 kali 18, 18. 2 kali 23, 46. Tinggal di sini sigma frekuensi atau jumlah frekuensi dari semuanya adalah 15. Kemudian jumlah frekuensi dikali X atau dikali dengan nilai tengah adalah 144. Ingat tadi rumusnya, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, karena ini data kelompok, tinggal dibagi saja. 144 dibagi dengan 15. Maka ketemu hasilnya adalah 9,6. Inilah nilai rata-rata atau min data kelompok. Oke, sampai sini cukup. Ibu kasih latihan. Kalian kerjakan. Jadi kalau yang misalnya di Classroom itu pilihan ganda tinggal kalian klik, tapi Ibu mohon kalian menggunakan cara di buku, kemudian kalian foto, kirim lagi ke Classroom Matematika atau paling tidak kirim ke WA Ibu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Median data tunggal. Contoh. Tentukan median dari rangkaian data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Nah, di sini kita harus cerdas. Ini data ganjil atau data genap. Bagaimana sih taunya? Kita hitung ya, di sini jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7, maka ini adalah data ganjil. Ingat, median harus mengurutkan data dari yang paling kecil ke besar. Maka di sini kita tulis angka 5 dulu. 5, 6, 7, 7. Kenapa 7-nya 2 kali? Karena data di atas 7-nya juga ada 2. Kemudian 8, 9, 10. Letak mediannya kita cari dulu, nak.
Nah, N ditambah 1 dibagi 2. Nah, jumlah datanya tadi ada 7. Berarti 7 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini bukan hasil mediannya, tapi ini adalah data keempat. Data keempat itu adalah nilainya berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Maka nilai mediannya adalah 7. Ini adalah data ganjil. Oke, masih contoh. Di sini ada lagi contoh yang kedua. 7, 8, 6, 9, 7, 10. Kita hitung banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Artinya ini adalah data genap. Bagaimana? Tetap kita urutkan datanya dari yang paling kecil, yaitu 6, 7, 7, 8, 9, 10. Kita cari letak mediannya. N ditambah 1 dibagi 2. Tadi banyak datanya adalah 6. Berarti 6 ditambah 1 dibagi 2. Yaitu 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3,5. Lah kok Bu, kok ini ada setengahnya? Berarti datanya itu di antara data ketiga dan keempat. Kita lihat data ketiganya. 1, 2, 3. Data ketiga adalah 7. Data keempat adalah 8. Maka tinggal kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. 7 ditambah 8 dibagi 2. Maka 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Mudah kan? Kalian jangan bingung. Kalian lihat dulu ini adalah data ganjil atau data genap. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bu Marisa. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang median data tunggal yang mungkin masih sangatlah mudah. Maka hari ini kita masuk ke median data kelompok. Apa sih median data kelompok? Wow, rumusnya sangat banyak. Tapi kalian sebenarnya harusnya paham. MD di sini adalah median data kelompok. LME, batas bawah kelas median. Ditambah setengah N. Kenapa di sini setengah? Karena median adalah setengah dari jumlah banyaknya data. Maka setengah N. N-nya di sini adalah jumlah frekuensi. Yang namanya data kelompok pasti dia mempunyai frekuensi. Ketika frekuensinya sudah dijumlahkan, maka tinggal dikalikan 1/2 atau setengah. Dikurangkan dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi di sini ada frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, ada juga frekuensi kelas median. Ini yang harus kalian paham dua ini. Tinggal dikalikan dengan interval kelas median atau rentang kelas. Contoh, tentukan median pada tabel berikut. Nah, tabelnya. Kita punya interval kelas 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49 hingga 80 sampai 89 dengan frekuensinya masing-masing berbeda dengan jumlah frekuensinya adalah 50. Kalian harus tahu I itu adalah interval kelas. Bagaimana mencari interval kelas? Semua dalam kelas interval ini intervalnya adalah sama. Contoh kita ambil 20 sampai 29. Pakai jari kalian. Dimulai dari angka 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berapa jari yang kalian hitung? Ya, benar, ada 10 jari. Artinya interval kelasnya adalah 10. Nah, kita sudah dapat nilai I sama jumlah frekuensi. Interval kelasnya adalah 10, jumlah frekuensinya adalah 50. Oke, kita bahas. Solusi. Ibu memberikan solusi di sini. Kita cari letak mediannya. Ya. Letak median pasti setengah N. Setengah dikali dengan jumlah frekuensi, yaitu setengah dikali 50 sama dengan 25.
Dalam median, kalian harus punya yang namanya frekuensi kumulatif. Apa sih frekuensi kumulatif? Nah, tadi kalau dalam soal kan hanya ada kelas interval dan frekuensi. Tinggal ditambahkan frekuensi kumulatif. Kita dapatnya dari mana? Frekuensi yang pertama adalah 4, maka di sini adalah 4. 4 ditambah 7 hasilnya 11. 11 tambah 8 hasilnya 19. 19 tambah 12 hasilnya 31. 31 tambah 9 hasilnya 40. 40 tambah 8 hasilnya 48. 48 ditambah 2 hasilnya 50. Nah, frekuensi kumulatif yang paling akhir itu sama dengan jumlah frekuensi. Artinya ini sudah betul. Ya, sekarang kita pahami letak median. Letak mediannya adalah tadi 25. Yang namanya 25 artinya letak mediannya ada di kelas interval 50 sampai 59. Kenapa? Karena di sini 25. Berarti posisi 25 berada di 31. Dia nggak mungkin di 19 karena kurang dari 25. Apalagi di 40 terlalu berlebihan. Jadi posisi 25 ada di 31. Maka kelas intervalnya adalah di 50 sampai 59. Lanjut, ini adalah kelas median. Nah, batas kelas bawah kelas median. Tinggal 49 ditambah 50 dibagi 2 atau mudahnya pasti hasilnya adalah 49,5. Nah, perhatikan baik-baik. Luas batas bawah kelas mediannya adalah 49,5. Tadi dari mana? 49 tambah 50 dibagi 2, hasilnya 49,5. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, tadi kan kelas mediannya di angka frekuensi kumulatif 31. Sebelumnya adalah 19, yaitu maka jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 19. Frekuensi mediannya berapa? Yaitu 12, karena frekuensi kelas mediannya adalah 12. Intervalnya berapa? Yang tadi, yaitu sama dengan 10. Tinggal kita hitung di sini, maka didapatlah hasilnya. Ibu ulang kembali. Ada batas bawahnya 49,5, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 19, frekuensi mediannya adalah 12, intervalnya adalah 10. Tinggal kita masukkan di sini. Nah, 49,5 ditambah setengah kali 50 dikurang 19 dibagi 12 kali 10. Jadi 49,5 ditambah 50 bagi 2 kan 25, kurangin 19 bagi 12 kali 10. Maka hasilnya adalah 54,5. Semoga kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang modus, di mana modus ini adalah masih dalam ukuran pemusatan data. Yang kita ketahui di dalam ukuran pemusatan data itu ada min, yaitu nilai rata-rata, kemudian median, yaitu nilai tengah, dan sekarang yang ketiga adalah tentang modus. Apa sih itu modus? Oke, Ibu akan jelaskan. Modus adalah nilai data yang sering muncul. Nilai data yang sering muncul atau nilai yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus yang kita kenal dengan bimodal, kemudian memiliki 3 modus yaitu trimodal, atau lebih dari 2 yaitu multimodal. Oke, kita masuk dalam contoh-contohnya yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah tentang modus data tunggal yang kita bagi menjadi beberapa contoh di sini. Nah, kita lihat. Tentukan modus dari rangkaian data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Nah, lebih mudah kita urutkan juga datanya dari yang paling kecil. Kalau kita urutkan, maka dia menjadi 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10.
Nah, dari data ini, data yang sering muncul adalah angka 7. Maka modusnya adalah 7. Mengapa 7? Karena di sini angka 7 nilainya ada 2 angka atau 2 kali munculnya. Contoh yang kedua, ada data 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, dan 5. Kita urutkan juga dari data yang paling kecil, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian perhatikan di sini ada berapa kali yang muncul. Nah, kita lihat 6-nya 2 kali, 7-nya 2 kali. Nah, berarti modusnya itu berapa saja? 6 dan 7. Jadi modusnya adalah 6 dan 7. Karena angka ini munculnya paling banyak, yaitu 2 kali. Mudah kan? Kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to my channel bersama Bu Marisa. Hari ini Ibu masih menjelaskan tentang statistika, yaitu melanjutkan tentang modus data kelompok. Oke, modus data kelompok di sini rumusnya adalah MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali interval. Ini rumusnya lebih mudah, lebih gampang diingat dibandingkan dengan median data kelompok, di mana LMO-nya adalah tepi bawah kelas modus. Kalau kelas median juga sama, ada tepi bawah kelas median. Kemudian D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. I-nya pasti adalah interval kelas. Kita masuk ke contohnya di sini. Tentukan modus data pada tabel berikut. Ada kelas interval dan frekuensi. Nah, di sini kelas interval yang pertama adalah 20 sampai 29 di mana frekuensinya adalah 4. Kemudian 30 sampai 39 frekuensinya 7 dan seterusnya 80 hingga 89 frekuensinya 2. Nah, solusi yang harus kita temui di sini adalah kita harus tahu dulu kelas modusnya. Menentukan kelas modus itu sangat mudah. Kalau di kelas median kita harus punya frekuensi kumulatif, tapi kalau di kalau untuk kelas modus kita hanya melihat frekuensi yang paling besar itu kelas yang mana. Nah, kalian lihat frekuensi yang paling besar adalah 12. Otomatis 50 sampai 59 dengan frekuensi 12 adalah kelas modus. Oke, Ibu lingkari. Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya, yaitu kelas keempat, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung di sini. Kita cari kelas batas bawah kelas modusnya. Tadi kita punya kelas modusnya interval 50 sampai 59, artinya batas bawahnya 49 ditambah 50 dibagi 2. Kita dapat hasilnya adalah 49,5. Kemudian D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, berarti di sini 12 dikurangin 8. Sama dengan 4. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Artinya di sini 12 dikurangin 9 sama dengan 3. Lanjut interval. Intervalnya adalah 10. Kalian jangan bingung ya tentang interval di sini. Kalau 20 sampai 29, artinya kalau kalian pakai jari kalian, dihitung aja 20 sampai 29 itu ada berapa jari. Interval dari kelas 1 sampai kelas seterusnya sampai bawah, intervalnya pasti sama. Kita mulai hitung di sini. Modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dikurangin kelas sebelumnya, dibagi selisih frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, ditambah selisih frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya, dikalikan dengan interval. Maka didapat di sini 49,5, kita masukin ya, ditambah 4 dari sini D1 dibagi D1 tambah D2, 4 tambah 3 dikalikan 10. Maka didapat hasilnya 49,5 ditambah 5,71.
Didapat hasilnya modusnya adalah 55,21. Ibu harap kalian sudah mulai paham. Jika tidak paham, kalian boleh WA Ibu langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.